Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ba'da subuh ini kita bisa bersama-sama tolabul ilm. Semoga kehadiran kita di Masjid Raudhatul Jannah, masjid yang kita cintai, semua kita yang hadir di sini mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini mumpung hari libur, kita bisa mencoba untuk merenung kembali tentang hal yang istimewa berkaitan dengan an-nubuwah, kenabian. Dan kita selalu paham yang dimaksud kenabian di situ adalah berkaitan dengan khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ayat yang tadi saya kutip dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 129. Surah Al-Baqarah, ayat yang ke-129 ini merupakan ayat emas yang menjadi bukti risalah kenabian Rasul terakhir yang menjadi dambaan semua nabi sejak zaman awal sampai kerasulan nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir untuk bangsa-bangsa. Sedangkan Isa al-Masih merupakan nabi terakhir untuk bangsa Bani Israel. Itulah sebabnya di surah As-Saff, surah 61 ayat yang ke-6, beliau mengabarkan tentang kedatangan sang Rasul istimewa ini dengan redaksi ayatnya berbunyi, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku datang untuk memberikan kabar gembira kepada kalian semua, wahai Bani Israel, akan datangnya seorang Rasul yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Ila akhirih ayat. Ini merupakan sebuah janji yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Saudara-saudara sekalian, ayat 129 ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita.
Kalau kita baca secara cermat di ayat 129, tidak ada satupun kata yang menyebut nama secara sharih. Tidak ada satupun kata yang menyebutkan nama beliau secara jelas. Tidak disebut Muhammad, tidak disebut Ahmad. Hanya disebut dengan gelar istimewa saja, yakni istilah Rasulan. Arti harfiahnya seorang Rasul. Itulah sebabnya di awal ayat itu, bapak para nabi yang disebut dengan nama Ibrahim atau Ibrahim atau Abraham atau Abram atau Abiram, dan ini melintas batas agama-agama sebetulnya. Kalau disebut Ibrahim atau Ibrahim, itu termaktub dalam Quran. Kalau disebut Abraham atau Abram, termaktub di dalam kitab Taurat ataupun kitabnya kaum Kristiani. Kalau disebut Abiram, termaktub dalam kitab Bhaviswa Purana agama Hindu. Jadi tokoh ini tokoh besar, dikenal oleh semua tradisi agama, dan diabadikan dalam Quran. Beliau munajat kepada Tuhannya, minta kepada Tuhannya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Wahai ya Rabb, utuslah di kalangan mereka seorang rasul. Bukan 2 orang rasul, bukan 3 orang rasul, bukan lebih dari 3 orang rasul. Hanya disebut dengan istilah rasulan, 1 orang rasul. Dan 1 orang rasul itu, Nabi Ibrahim paham siapa yang dimaksud, meskipun tidak disebutkan namanya. Ini adalah akhlaknya Ibrahim kepada Tuhannya. Dia menggunakan bahasa isyarat, dia menggunakan bahasa yang sebetulnya dia tahu dan Allah juga tahu. Nabi Ibrahim itu aneh menurut saya, dan aneh juga menurut kita semua. Semua ucapan beliau itu ditata, semua ucapan beliau itu disusun dengan bahasa yang sangat-sangat cerdas, baik itu kepada Tuhannya, ataupun kepada penguasa, ataupun kepada orang tuanya, ataupun kepada bangsanya, ataupun juga kepada putranya. Semua diabadikan dalam Quran. Sahabat jangan terlalu tegang ya. Salah satu bukti bagaimana dia bicara kepada putranya, itu sangat-sangat cerdas ketika memilih kata. Contohnya apa? Ketika dia berkata, ya bunayya. Kenapa Ibrahim alaihissalam tidak menggunakan istilah ya ibni? Sebetulnya istilah itu bisa dipakai, karena istilah ya ibni artinya wahai putraku. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tidak menggunakan istilah ya ibni? Tetapi beliau menggunakan istilah yang sangat cerdas, yang menunjukkan hubungan keintiman yang mendalam antara beliau dengan sang putra, yakni dengan sebutan ya bunayya, artinya wahai putraku yang amat aku cintai. Ini salah satu bukti. Nanti kalau saya jelaskan semua nggak selesai. Cukup saya kasih contoh bagaimana dia bicara kepada putranya, apalagi bicara kepada Tuhannya. Itulah sebabnya diabadikan dalam Quran, dan beliau munajat dengan redaksi Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, dengan ungkapan rasul yang dimaksud di situ dia ngerti siapa itu, dan Allah pun juga tahu. Yatlu alaihim ayatik, ayat. Rasul itu nanti akan
membacakan ayat-ayatmu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Rasul itu akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yakni Alkitab dan juga Al-Hikmah. Dan Rasul itu akan menyucikan jiwa mereka. Ini sesuatu yang amat mendalam bahasa yang beliau pakai. Dan perhatikan, kata-kata yang dipakai ini, kalau kita paham betul, luar biasa ini. Perhatikan berapa kali isim domir yang termaktub di ayat itu. Isim domir hum. Ungkapannya itu ditata begitu rapi, dan pengulangannya itu persis, tidak bertambah, tidak berkurang. Perhatikan, hitung ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum, ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Him, hum, him, hum, him. Bahasa yang dipakai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini syarat sebetulnya. Kalau kita bicara harus ditata kepada siapapun. Ini syarat. Akhlak menyusun kata itu penting. Itulah sebabnya kita diperintahkan dalam Al-Quran, bahkan dalam sholat kita juga diperintahkan membaca apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Itu bukan sekedar ritual, itu sekaligus petunjuk bagaimana kita ittiba, mencontoh sang tokoh yang disebut dalam sholat kita. Ya percuma toh kita menyebut nama kekasih kita, tapi sementara kita tidak mencintainya dengan tulus. Nah, begitu juga isyarat dalam menyebut nama Ibrahim alaihissalam. Perhatikan itu. Dhamir hum diulang berapa kali tadi? 5 kali. Ini ternyata memang ada kaitan. Sang tokoh yang dimaksud itu memang diulang dalam Quran itu 5 kali. Pertama, nama Ahmad 1 kali, nama Muhammad 4 kali. Jadi kalau 1 ditambah 4 berapa? 5. Dan betul, dalam Quran nama beliau itu hanya disebut 5 kali, tidak lebih. 4 nama Muhammad, Ahmad 1 kali. Jadi total 5 kali. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Seakan-akan Nabi Ibrahim alaihissalam itu paham bahwa dia itu memang sangat agung. Dan secara cerdas beliau berkata, Rasulan, 1 orang Rasul. Dan hal ini tidak salah bila kalau kita bertanya, mengapa ya kita kalau membaca sholawat itu menggandengkan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa itu digandengkan? Pernah nggak kita bertanya pada diri kita sendiri, bahkan bertanya kepada ustadz yang kita jumpai, kenapa ustadz nama beliau selalu digandeng dengan Ibrahim? Kenapa bukan dengan Adam? Kenapa bukan dengan Nuh? Kenapa bukan dengan Musa? Kenapa bukan dengan Isa? Kenapa bukan dengan Yahya?
atau yang lain. Kenapa harus dengan Ibrahim alaihissalam? Kenapa? Di situ ada isyarat, di situ ada petunjuk bahwa keduanya itu tidak bisa dipisah karena apa? Ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini adalah dulu yang dimunajatkan oleh datukku yang bernama Ibrahim. Itu pengakuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini doa yang dulu dipanjatkan oleh Ibrahim. Pertanyaannya, kapan doa itu dikabulkan? Berapa lama doa itu dikabulkan? Satu generasi? Bukan. 100 tahun? Bukan. Lebih lama. Ternyata di sini pelajaran bagi kita. Doa itu ya bisa diijabah bahkan sampai kita berkalang tanah. Maksudnya apa? Sabar, nunggu sampai waktunya tepat. Kadang-kadang kita ini orang yang sabar atau orang yang tergesa-gesa. Nah, kita ini kebanyakan minta sekarang dikabul sekarang. Nabi Ibrahim bersabar. Berapa generasi itu? Antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibrahim itu jaraknya melintas batas generasi. Kalau menurut kitab Tarikh At-Tabari, beliau itu disebutkan rincian siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, siapa canggahnya, siapa warengnya. Paham saya sebut begini ya? Kok sepertinya nggak paham kayaknya. Sampai itu wong Jawa duduk. Nama-nama itu disebut secara rinci. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Berapa tadi? Lu nggak ngitung. Berapa? 12 orang, 12 generasi itu. Dari Nabi kita sampai kepada Quraisy yang namanya disebut Fikhr, 12 generasi. Dari Fikhr alias Quraisy sampai ke atas Fikhr atau Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khaydar bin Ismail. Kalau disebut Khaydar, kitabnya orang Yahudi yang saya bawa ini menyebutnya Kedar. Kedar. Kalau bahasa Arabnya Haidar bin Ismail atau Kedar bin Yishmael bin Abraham bin Terah bin Nahor bin Seruk bin Ra'u bin Pelek bin Ever bin Shela bin Arpakshad bin Shem bin Noah alias Nuh, bukan alias Ben Peter Pan, Ben Noah atau bin Nuh. Kaum Hindu, saudara kita yang beragama Hindu menyebutnya Manu. Quran menyebutnya Nuh. Kitab suci Yahudi menyebutnya Noah. Ini jejak yang tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena diabadikan oleh semua. Bukan hanya kita, tapi oleh semua. Ini cara Allah menjaga data. Sekali lagi, Allah tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Sama persis seperti kita yang selalu ngumpetin barang bukti. Sampai-sampai Pertamax aja dioplos, disembunyikan. Terus nggak usah saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi kita disandingkan dengan Ibrahim karena memang mewarisi dua hal, ya,
mewarisi dua hal. Pertama, Nabi kita ini mewarisi darah Ibrahim, nasabnya nyambung kepada Ibrahim, alias mewarisi darah Ibrahim, dan sekaligus mewarisi imannya Ibrahim. Dua-duanya. Kalau bicara darah, bicara fisik. Makanya Nabi kita Muhammad SAW secara fisik itu persis seperti datuknya Nabi Ibrahim. Dan imannya persis seperti imannya Ibrahim. Itulah misi beliau. Kenapa namanya disandingkan dengan Ibrahim alaihissalam. Dan kalau disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini berasal dari keturunan Ismail. Maksudnya beliau pasti keturunan Ismail. Itulah sebabnya dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang yang bernama Kinanah dari antara keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari antara kaum Quraisy, dan wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari antara Bani Hashim. Berarti kalau begitu jelas menurut Quran beliau nyambung kepada Ismail, dan menurut hadis beliau juga nyambung kepada Ismail. Dan Kedar disebutkan di kitab ini. Ini kitab, bukan kitab kita ya. Ini kitab Taurat ini. Tahu kitab Taurat? Kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi yang dipakai sekarang. Dan di sini ada redaksi yang mirip seperti yang disampaikan dalam Quran. Kalau dalam Quran disebutkan apa? Di ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua dua orang yang tunduk patuh kepadamu. Muslimain, artinya dua orang yang muslim, yang tunduk patuh kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami. Yang dimaksud keturunan Ibrahim melalui Ismail. Menjadi apa? Ummatan muslimatan lak, menjadi satu ummah yang juga tunduk patuh kepadamu, menjadi satu ummah yang juga muslim kepadamu. Namanya ummah itu bukan satu orang. Yang namanya ummah itu kumpulan besar banyak orang, dan itu melintas batas generasi. Itu ummah. Dan dari itu nanti muncul satu yang terpilih. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata Quran tuh, ummah. Di dalam kitab Taurat ini, saya baca ya, ada nggak sesuatu yang klik di situ? Perhatikan. Di sini dikatakan, wa fi Ismail qad sami'tuka ha ana mubarikum fi wa unmihu wa ukthiruhu jiddan jidda isna asyara syarifan yalid waj'alu minhu ummah azimah. Saya ulangi lagi, waj'alu minhu ummah azimah. Kalau diterjemahkan, dan tentang Ismail aku telah menerima permohonanmu. Ha ana mubarikum fi, aku akan memberkati dia. Wa unmihu,
wa ukthiruhu jiddan jiddah. Aku akan memperbanyak keturunannya begitu sangat besarnya. Melipat gandakan keturunannya. Itsna asyara syarifan yalid. Ada 2 orang, ada 12 syarif yang akan lahir dari benihnya. Waj'alu minhu ummah azimah, dan dari dia aku akan menjadikan satu bangsa yang besar. Ini Taurat Yahudi. Kalau bahasa aslinya Ibrani disebutkan begini, bahasa Ibraninya. Wali Yishmael sema'tiha hinne berihtioto wihivreitioto wihirbeitioto bemeot meot senem asyar nishim yelet wenetati legoi gadol. Sampai ngerti? Ya mirip dengan bahasa Arab tadi itu. Intinya bahwa menurut Quran, keturunan Ibrahim melalui Ismail itu menjadi satu ummah yang besar. Dan menurut Taurat juga, keturunan Ibrahim melalui Ismail itu menjadi satu ummah, menjadi bangsa yang besar. Saking banyaknya, saking besarnya, tak terhitung. Bagi pasir di lautan. Sampai bisa menghitung pasir. Bisa ngitung pasir itu? Gak bisa, karena begitu banyaknya. Dan dari sinilah menjadi bukti bahwa memang keturunan Ismail itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itulah kemudian muncul tokoh besar yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diutus, Quran menyebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah bagi alam semesta. Jadi bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu etnis, tapi untuk semua bangsa. Itulah sebabnya beliau disebut dengan sebutan khataman nabiyyin. Arti harfiahnya penutup para nabi dari semua bangsa-bangsa. Nah, setelah beliau tidak ada nabi lagi, nabi pamungkas. Dan itulah yang diinginkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sudah paham, namanya tahu, dan kapan dia datang pasti setelah dirinya, dan dia kabarkan kepada Bani Israel. Begitu juga kita seharusnya. Hal yang paling penting, jangan sampai kita putus dengan beliau. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita ini putus dengan beliau. Salah satu cara bagaimana selalu kita connect dengan beliau adalah selalu membaca sholawat Ibrahimiyah di dalam sholat kita. Itu salah satu contoh. Dan seharusnya tidak hanya itu, di luar sholat kita selalu sholawat Ibrahimiyah kepada beliau, membaca sholawat kepada beliau. Masalahnya orang itu baca sholawat hanya mengejar jumlah. Mengejar apa? Target. Misalnya 3.330 atau berapa? 33 atau pokoknya dengan angka-angka yang aneh-aneh yang sebetulnya tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi coba pelajari itu. Kenapa ada target-target sekian angka? Dan apa tujuannya? Sebetulnya yang penting bukan masalah target angka. Yang penting adalah bagaimana kita memahami sholawat Ibrahimiyah itu. Dan pada akhirnya kita mengikuti jejak beliau. Kalau sudah menyebut namanya sebagai bentuk koneksi dengan beliau, selanjutnya ittiba, mengikuti sunnahnya. Seharusnya itu yang menjadi panduan kita. Dan fa insyaallah, kalau itu kita lakukan, kita akan mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak nanti. Dan pasti yang kita butuhkan itu, kita tidak mungkin mengandalkan yang disebut amal soleh yang kita lakukan. Betul, amal soleh itu harus kita upayakan, tetapi jangan itu menjadi sandaran utama. Justru sandaran utama kita adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang seharusnya menjadi
hal yang penting dalam hidup ini. Dan itulah yang menjadi kartu truf saat nanti di akhirat nanti. Kalau kita tidak rajin sholawat kepada beliau, kira-kira kita dikenal oleh beliau atau tidak dikenal oleh beliau? Nah, disitulah kuncinya. Maka pesan saya, jangan sampai sehari kita tidak bersolawat kepada beliau. Ya, kalau dalam sholat, iya, maksudnya di luar sholat. Hendaklah itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup ini. Yang kedua, ini yang juga lebih penting lagi, selalu ikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah ini jangan sampai keliru jalan. Mengamalkan sunnah-sunnah beliau bukan untuk gagah-gagahan. Sunnah-sunnah beliau kita lakukan bukan untuk pamer-pameran. Sunnah-sunnah beliau bukan untuk merasa kita paling nyunnah. Sebab kalau sudah merasa paling nyunnah, berarti kita ada bibit kesombongan. Di situ berarti kita tidak merujuk pada tujuan yang mulia, tetapi kita diselewengkan oleh siapa? Sampai Dewi lu sing jawab. Karena apa? Merasa kesombongan. Dan ini kebanyakan terjadi di sekitar kita. Betul atau tidak? Iya atau tidak? Siapa itu? Jadi itu bukan alat untuk kesombongan, tapi justru sebagai bukti bahwa kita mencintai beliau. Seandainya kita belum sempurna mengikuti sunnah-sunnahnya, saya ulangi lagi, seandainya kita belum sempurna mengikuti sunnah-sunnahnya, bukan berarti itu tanda bahwa kita tidak mencintainya. Tetapi keinginan itu ada, dan itu terus ditambah tanpa ada bibit kesombongan sampai kita berjumpa dengan beliau. Jangan sampai sesuatu yang baik itu kita nodai dengan kesombongan itu, karena itu justru membuat kita celaka. Saking celakanya kita, justru kita tidak akan bertemu dengan beliau. Kenapa? Meremehkan yang lain. Bukti kalau kita meremehkan itu adalah bukti kesombongan. Dan jangan sampai itu terjadi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Sudah disampaikan oleh para nabi-nabi sebelumnya, disampaikan melalui kitab-kitab sebelumnya. Tentunya dari sini penganut agama-agama lain paham juga dengan keberadaan Nabi Muhammad. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan kenapa keimanan kepada Nabi Muhammad dengan adanya Rasulullah yang pada akhir zaman ini tidak diimani juga oleh saudara-saudara kita di agama lain. Yang kedua, terakhir sudah disampaikan tadi oleh Ustaz tentang keberadaan di lingkungan kita, ya, mulai kita masih muda sampai sekarang, itu perayaan Maulid Nabi oleh kita dan saudara kita. Itu mungkin yang disampaikan Ustaz tadi adalah tergantung hati dan nurani kita apa maknanya. Jadi kadang kita kalau berlebihan itu akan menimbulkan kesombongan. Mungkin kalau tidak berlebihan itu yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana pandangan Ustaz itu tentang perayaan Maulid Nabi di masjid, di rumah atau di tempat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak khilaf pertanyaan kedua. Maksudnya Maulid Nabi atau sunnah-sunnah Nabi? Maulid Nabi. Bukan sunnah Nabi. Oh, ya.
Gini, pertanyaan yang pertama, kenapa kalau Nabi kita ini namanya sudah dikabarkan oleh para nabi sebelumnya, kenapa umat-umat selain muslim ini kok tidak beriman? Kira-kira jawabannya apa? Apa jawabannya? Itu tidak seperti membalik tangan begini, tidak mudah membalik tangan. Itu sesuatu yang amat rumit, rigid, kompleks. Tidak seperti membalik tangan begini, mudah. Iya, kita ngomongkan gampang gitu, karena kita sudah beriman. Coba lihat yang belum beriman itu, begitu susahnya dia mencari. Kadang-kadang kita sendiri yang terlalu memudahkan. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Di dalam Al-Quran itu, Al-Quran ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Redaksinya perhatikan tuh secara jeli, Ismail dan Ishak. Ternyata kalau kita bandingkan dengan studi yang sangat rigid, redaksi seperti ini ada juga di luar Quran, tapi susunannya dibalik. Tertulis apa? Bani Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Perhatikan bedanya. Kenapa bisa beda? Tidak mungkin kedua-duanya benar. Pasti salah satunya benar. Oke? Kalau salah satunya benar, mana yang benar? Kalau kita jawabannya mana yang benar? Quran. Ya Quran, karena sampean sudah beriman dengan Quran. Tapi kalau yang belum beriman dengan Quran, mana yang benar? Nah, disitulah terjadi gejolak batin. Ini nggak mungkin dua-duanya, pasti salah satunya. Pertanyaannya, kenapa yang susunan ini begini, yang susunan yang ini begitu? Ada apa? Ini motifnya apa? Akan dicari. Kalau Quran jelas di situ. Itu hanya sekedar urutan kelahiran. Ismail diletakkan di depan, Ishak diletakkan di belakang. Itu urutan kelahiran saja. Iya toh? Karena memang Ismail lahir pertama, Ishak lahir kedua. Sedangkan yang satunya lagi disebutkan Ishak dan Ismail. Ini urutan kelahiran atau urutan kemuliaan? Urutan kemuliaan. Kalau urutan kelahiran, pasti Ismail diletakkan di depan. Tapi Ishak diletakkan di depan, menunjukkan berarti Ishak lebih mulia daripada Ismail. Karena mereka ingin bahwa figur penting yang maha penting ini harus lahir dari benihnya Ishak. Itu baru satu contoh. Baru satu contoh. Dan memang betul kan, harus dari Bani Ishak, bukan dari Bani Ismail. Ada apa ini? Asabi. Itu tidak mudah begitu itu. Sulit. Kita gampang mengatakan, kenapa mereka nggak beriman? Gampang kan? Tapi coba lihat tuh para mu'allaf itu, bagaimana pencariannya. Sampai jungkir balik dia. Baca ini, baca itu. Kenapa begini, kenapa begitu? Iya kan? Ya syukurlah penjenengan itu langsung terima taken for granted Quran. Karena agama jenengan ini kan Turki, turunan Islam. Coba lihat tuh yang nggak turunan itu. Jungkir balik dia. Begini, bandingkan begini dan lain sebagainya. Itu baru satu contoh. Yang kedua, contoh yang kedua.
Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, kenapa nama beliau tidak tercantum dalam kitab-kitab yang kita baca sebelum Quran? Memang betul nggak tercantum? Ada tercantum, cuma tidak tertulis dalam bahasa Arab, tapi tertulis dalam bahasa non-Arab. Masalahnya apakah itu sudah mengalami proses penggantian atau memang aslinya memang begitu? Di situ disebutkan dengan istilah paraklita. Padahal kalau Nabi Isa alaihissalam itu bicara dalam bahasa Suryani. Makanya dia berkata Efata. Efata itu artinya terbukalah. Orang buta supaya bisa melihat, dia berkata Efata. Kalau bahasa Arabnya apa? Iftah. Terbukalah. Jadi bahasa yang beliau pakai itu mirip dengan bahasa Arab sebetulnya. Ketika ada anak perempuan yang meninggal supaya dia bisa hidup, kan Nabi Isa menghidupkan orang mati menurut Quran. Betul lihat atau tidak? Nah, bagaimana dia bicara? Dan itu tertulis dalam kitab saudara kita non-muslim. Dia mengatakan apa? Talita kumi. Dia berkata Talita kumi. Bahasa Arabnya ibnati kumi. Artinya wahai anak perempuan, bangunlah. Nah, kita sudah disuruh bangun karena jamnya. Kadang-kadang kalau saya di warning begini tuh kurang happy. Nah, ketika dikatakan begitu, Talita kumi, wahai anak perempuan, bangunlah. Ini bahasa Suryani. Tapi ketika beliau mengatakan, aku sebentar lagi akan pergi dari antara kalian, tetapi aku minta kepada Bapa agar dia mengirim paraklita yang akan membersamai kalian. Paraklita, dia bilang paraklita. Padahal paraklita itu bukan bahasa Suryani, itu bahasa Yunani yang diaramkan. Bahasa Yunani yang disuryanikan. Dari kata parakletos jadi paraklita. Aneh kan? Saya ulangi lagi. Dia bicara dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Suryani? Suryani. Tapi kenapa ketika beliau mengatakan aku akan pergi dan aku meminta kepada Bapa akan mengirim paraklita untuk membersamai kalian, kenapa dia pakai istilah paraklita di situ? Berarti pasti ada istilah bahasa Suryani yang disembunyikan, kemudian ditukar dengan istilah bahasa Yunani yang disuryanikan. Berarti ini ada PR bersama. Cari dokumen yang lebih tua yang menyebutkan dia mengatakan dalam bahasa Suryani. Bahasa apa itu yang dia pakai? Itu gampang atau susah? Susah. Cuma Quran mengatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, jelas di situ. Ini bahasa jelas dalam Quran. Itu saya jawab ya. Dah. Jadi jawabannya ini gampang atau susah? Susah. Susah. Tapi saya berikan gambaran kayak gitu. Yang kedua, kalau yang mengenai sunnah tadi sudah saya jelaskan ya, jangan ada kesombongan. Lalu bagaimana dengan maulid? Nah, ini sudah masuk wilayah khilaf. Tapi saya merujuk pada dua sumber ormas besar ya. Satu, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama melalui tarjihnya mengatakan silakan, asal dengan adab yang benar, dengan cara yang benar, tidak model yang kayak Habib Syekh itu, kayak gitu-gitu, tahu? Nah, alhamdulillah sekarang sudah nggak anu lagi. Itu sudah menyalahi adab yang benar. Ya, saya terus terang ngomong begini karena apa? Ini cara yang tidak benar. Cara begitu nggak benar. Joget-jogetan nggak begitu. Tahu? Tahu? Oh, nggak tahu. Nggak tahu atau nggak mau tahu? Iya kan? Ini nggak punya adab kayak begini, nggak benar, dan memang nggak benar. Dan Nahdlatul Ulama mengatakan itu
Tidak benar. Yang kedua dari ormas Muhammadiyah. Muhammadiyah mengatakan silakan itu, tapi dengan cara yang benar. Sama, jadi kesimpulannya sama. Cuma ada yang ekstrim, tapi bukan dari Muhammadiyah dan NU, tapi dari yang lain. Terlalu kaku, dan itu tidak satu suara, beda suara. Tahu maksudnya beda suara? Ya ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dan ini ikhtilaf. Mana yang harus dipilih? Ya monggo sampean mau ikut yang mana. Tapi yang jelas bagaimana cara menghargai cara yang paling baik supaya tidak menyimpang dari syariah. Yang penting begitu. Jadi saya tidak menjawab harus begini, yang lain salah. Saya nggak mau begitu. Sebab kalau begitu saya harus berfatwa dari mulut saya sendiri. Padahal saya bukan tukang fatwa. Kalau saya tukang fatwa, bahaya. Saya diikat oleh ormas. Dan saya harus merujuk pada sesuatu yang sudah jadi keputusan bersama. Kalau saya fatwa sendiri, nanti saya jadi guru besar. Saking besar jadi sombong. Merasa yang paling benar. Oke? Nah, gitu. Jangan minta fatwa sama saya. Saya tidak akan mengeluarkan fatwa. Oke? Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan paham. Waalaikumsalam. Saya mengikuti proses itu 6 bulan. Saya aktif mengikuti kajian 6 bulan. Jadi kalau pertanyaan yang terulang sama yang pertama di tabik. Pertanyaan kemudian menurut saya saat ini soalnya lumayan lah. Banyak. Ini kan yang pertama adalah Rasul itu kan ada 300 sekian. Kemudian Nabi Rasul sendiri 100 sekian. Sementara kita mengimami itu harus meyakini beriman 25. Ini tidak dijawab di mana saya tidak mau berkata. Cuma kalau mungkin Ustaz ada wawasan itu ada wawasan saya. Kenapa sih? Saya tidak mau berkata. Dia dijawab tidak apa-apa. Saya berarti tidak meyakini iman saya. Itu pertama. Yang kedua, kenapa agama Islam diturunkan di Arab? Saya tidak mau mempermasalahkan dari sisi ini karena Al-Quran itu sudah menyebutkan tentang Arab, Al-Quran dan bahasa. Saya lebih ke geografis. Apakah memang diturunkan itu dengan tujuan lebih menggunakan penyebaran? Karena kan kalau lihat di peta itu kan Eropa dan seterusnya. Akhirnya kalau misalnya diturunkan di Indonesia itu masih zaman dulu ini relatif malu ya. Itu yang saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan saya memahami pertanyaan yang pertama tadi. Kalau keliru mohon diluruskan ya. Berapa jumlah nabi total semua? Itu ya yang dimaksud. Rasul. Ya, jumlah total nabi itu kan 300. Jumlah nabi ya. Itu di dalam hadis disebutkan 124.000 nabi. Jadi jumlah nabi itu 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul itu kalau tidak khilaf saya itu 313 rasul. Nah, jadi jumlahnya paling banyak mana antara nabi dengan rasul? Nabi. Nabi belum tentu rasul. Tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Nah, itu berarti sudah paham di situ ya. Kalau nabi itu jumlahnya 124.000 nabi, kesimpulannya sederhana. Tidak ada satupun etnik di muka bumi ini yang tidak dikirim nabi. Cuma nama nabinya siapa? Embo Gakro. Karena begitu banyaknya. Tahu Embo Gakro ya? Kita tidak tahu. Yang Allah sengaja informasikan kepada kita hanya beberapa sampel. Misalnya Nabi Yahya, ya kan? Nabi Zakaria. Yahya itu bukan rasul, dia hanya nabi.
Zakaria itu bukan rasul, tapi nabi. Sedangkan Isa itu rasul sekaligus nabi. Musa itu rasul sekaligus nabi. Dan ada juga yang disebut Zulkifli. Ya. Zulkifli itu ada dua pernyataan di kalangan para ulama. Tafsir Al-Qasimi menyebutkan Zulkifli itu dari kata Arabnya itu Zu, artinya sang pemilik. Kifli itu menunjuk pada tempat. Artinya orang yang dinisbatkan kepada tempat itu. Dari kata kapilah. Ini menunjuk pada Siddhartha Buddha Gautama yang berasal dari Kapila Wastu. Bayangkan kalau sudah para ulama ngomong begini, ini nggak main-main. Berarti ini bicara mengenai Buddha, sang Buddha. Atau ada satu nabi lain yang disebut Lut, Nabi Lut. Dan kalau kita baca kitab tafsir Al-Manar atau kitab tafsir Buya Hamka, pernah baca tafsir Buya Hamka, Lut kemungkinan dalam terzina menjadi Lause. Makanya mereka menyebut Lause itu nabi. Lause, orang Cina itu kan susah ngomong Lut, jadi Lause. Umar tidak bisa ngomong Umar, Umar. Syafi'i tidak bisa ngomong Syafi'i, Syafi'i. Muhammad itu kalau di kawasan desa di Cina nggak bisa ngomong Muhammad kecuali kiainya ya. Tapi kalau yang deso-deso itu Chinese, yang deso, yang dauke itu, tahu dauke, masuk dauke nggak ngerti. Itu kalau ngomong Muhammad nggak bisa, Muhammad. Nah, coba, ayo tirukan coba. Muhammad. Nah, bayangkan itu. Orang Jepang saja ngomong Allah L itu susah. Jadi bukan Allah, Arab. Islam nggak bisa ngomong Islam. Ngomongnya jadi apa? L geser jadi R. Isramu, Isramu. Pensil nggak bisa ngomong pensil, pensiru. Hotel nggak bisa ngomong L, hoteru. Nah, ini keterbatasan. Ya kayak kita ngomong. Nah ini saya bawa kitab apa namanya, Raden Ngabei-Ronggo Warsito. Tidak tertulis Ismail, tapi Ismail. Ini kitabnya Raden Ngabei-Ronggo Warsito. Ini beliau wafat tahun 1873. Kitabnya ada di sini. Jadi kalau saya ngaji itu, ya dokumennya otentik. Jangan katanya-katanya. Nah itu sangat penting ya. Jadi intinya ada nabi, ada rasul. Termasuk orang Jawa pasti dulu ada nabinya. Orang Batak ada nabinya. Cuma kita nggak tahu siapa namanya dulu. Kita nggak tahu. Tapi ajarannya itu ada kemiripan dengan Islam. Saya ambil contoh yang Jawa, karena yang saya tahu Jawa. Quran mengatakan Allah itu dekat dengan kita, itu seperti dekat dengan urat leher ini. Ini bahasa Sanepo. Tahu bahasa Sanepo? Bahasa kiasan. Min hablil warid. Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher. Jangan dicari Allah ada di sini, jangan begini. Itu bahasa Sanepo, bahasa isyarat, bahasa kiasan. Orang Jawa menyebutnya apa? Sang Hyang Kawekas iku cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Oh, ngerti sampean? Sang Hyang itu Tuhan. Sang Hyang itu Tuhan. Cedak tanpa senggolan, dekat dengan kita tapi tidak bersentuhan. Adoh tanpa wangenan, jauh dengan kita tapi tidak bisa diangan-angankan, tidak bisa dibayangkan. Ini persis seperti bahasa Quran, hanya redaksinya aja yang berbeda. Bahkan kalau di sini, luar biasa itu. Nggak usah deh, terlalu panjang nanti. Intinya begitu. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua apa tadi ya? Soal pertanyaan kedua? Oh, geografis. Soal kenapa Islam datang di Arabia? Ya, kenapa? Kalau kita lihat masyarakat Arabia itu termasuk Bani Israel kan
tinggal di kawasan Arabia ya. Dikirim banyak nabi, tapi bukan semakin apa? Semakin baik, tapi semakin brutal. Nabi-nabi banyak dibunuh. Di kawasan Arabia juga, maksudnya di kawasan Saudi Arabia sekarang, Nabi Ismail itu diutus di tengah-tengah bangsanya, ya. Pada awalnya mereka itu menjaga imannya Nabi Ismail, menjaga imannya, terus steril. Ka'bah itu betul-betul suci, tidak ada berhala, tidak ada patung, sampai sekian lama. Tapi tiba-tiba karena pengaruh asing dari suku Khuza'ah, maka berhala mulai dimasukkan. Yang masukkan bukan keturunan Ismail, tapi orang asing memasukkan. Dan mereka terpengaruh. Akhirnya muncul sampai 360 berhala. Itu jumlah yang sedikit atau jumlah yang besar? Satu aja kadang-kadang kita belenger, apalagi 360. Dan itu sampai munculnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlaknya betul-betul tidak berakhlak zaman itu. Wanita itu diwariskan. Tahu wanita itu diwariskan? Istri itu diwariskan kepada ini, kepada itu, diwariskan kayak barang. Bahkan wanita itu tidak punya harga. Kalau lahir wanita dibunuh. Bahkan Sayyidina Umar ibnul Khattab itu gandeng anak perempuannya ke padang pasir. Setelah itu beliau gali, setelah gali anak itu cemplung kubur. Bayangkan, itu biasa begitu. Itu saking rusaknya. Maka Allah turunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membenahi itu, sehingga derajat wanita naik. Dan masih banyak hal yang lain. Intinya kenapa diturunkan di Arab? Karena sudah paling rusak. Paling rusak. Dan di tempat-tempat lain, dan sekaligus diurus nabi-nabi, tapi bukan nabi yang terakhir, tapi yang terakhir di Arabia. Sekaligus itu merupakan janji kepada Nabi Ibrahim bahwa dari benihnya akan muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kita nggak tahu kenapa harus turun di Arab, persis di kawasan Hijaz. Kemungkinan, saya tidak bisa menjawab pasti ya, kemungkinan karena Nabi Ibrahim mengabadikan jejak Ka'bah itu ada di sono. Bahkan Nabi harus lahir di kawasan itu karena dia nanti menjadi rahmah bagi seluruh alam. Kemungkinan itu. Jadi saya nggak bisa jawab pasti apakah alasannya itu, tapi saya hanya mengatakan kemungkinan alasannya itu karena berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan manfaat. Ini kuliahnya agak lama, nggak apa-apa ya, tapi yang penting kita bisa mencintai Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.